Apakah Ibtu Rudiana bisa mempengaruhi seluruh anggota Polres? Kalau bisa ya memang perlu didalami lagi. Siapa sih Ibtu Rudiana sebetulnya gitu aja. Awalnya kita berdua sama almarhum Eki itu dari Majalengka. Dari Majalengka itu semotor. Saya naik motor sendiri, almarhum juga satu motor. Izin sama mamanya Eki. Saya gambarkan bila mana anak-anak nongkrong, lalu lewatlah. Kita gambarkan ini yang naik motor, Vina dan Eki ya. Vina dan Eki lewat. Udah jauh dulu, gimana anak-anak ngambil batunya? Ya kan? Yo, Mang Santi People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang dan juga ya Bang Abu yang OTW bobo juga Pak yang udah bobo dari tadi. Dua tepi mangkok, in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo. Yes. Masih berlanjut mengawal kasus Vina menuju pra peradilan Peggy Setiawan yang akan dilakukan pada tanggal 24 Juni nanti. Ini ada beberapa mungkin video yang bisa meyakinkan dan membagongkan ya. Salah satunya ada ex Wakapolri, mantan Wakapolri, yang disebut-sebut sih di komennya sih pertanyaan Bapak sangat mewakili pertanyaan para netizen. Garis besar ada pertanyaan yang muncul dari ex Wakapolri ini, siapa sih Ibtu Rudiana sebenarnya? Sampai bisa sebegininya gitu. Tapi penjelasan detailnya kayak gimana kita meluncur dulu kali. Just. Ini dari Kompas di repost sama akun TikTok atau konten kreator TikTok Waras Nalar ya. Ini kita ada penjelasan nih dari ex Wakapolri ini mungkin bisa mencerahkan gitu ya. Ceki wow. Play. Apakah Ibtu Rudiana bisa mempengaruhi seluruh anggota Polres? Kalau bisa ya memang perlu didalami lagi. Siapa sih Ibtu Rudiana sebetulnya gitu aja. Suatu penyidikan itu kan harus ada surat perintah penyidikan atau biasa disebut SPDP. Kemudian setelah dianalisa TKP dan kasusnya, baru akan menentukan kira-kira barang bukti apa yang harus ditemukan yang nanti bisa menjadi pertanggungjawaban penyidikan di pengadilan. Nah, pada saat sudah dimulai penyidikan, peran Ibtu Rudiana ini kan tidak dalam gabungan sebagai tim penyidik. Dia di bidang narkotika. Memang anak putranya beliau jadi korban. Tapi pada saat Liga Akbar sebagai kawan Eki putranya Pak Rudi dihubungi oleh bapaknya almarhum bapaknya Eki almarhum, diajak ke penyidik atau penyidik membantu dengan tujuan hanya menentukan apakah helm, jaket, dan sepeda motor milik Eki almarhum. Padahal untuk menunjukkan itu kan sebetulnya cukup bapaknya saja bisa, karena mengajak Eki, ngajak si Liga Akbar. Ini aneh satu nih, ya kan? Jadi kemudian dia membawa Liga Akbar ke penyidik. Ada nggak surat panggilan, surat perintah menghadapkan pada penyidik? Ini kan harus ada, walaupun beliau seorang perwira juga, tapi bukan terlibat dalam tim penyidikan tersebut. Nah, keanehan-keanehan ini yang bagi saya perlu didalami. Ada apa sebenarnya dia mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar, ya kan? Kalau seseorang melakukan perbuatan kemudian memberikan keterangan tidak benar, ya itu berarti di pengadilan bisa dikenakan memberikan keterangan palsu. Tapi kalau seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, apakah bisa dikatakan dia memberikan keterangan palsu? Sumber keterangan palsu ini harus dibuktikan dari siapa gitu aja. Sorry dipotong dulu. Ternyata dari SOP awal pun ya benar kata netizen, dari awal udah banyak kejanggalan. Ya kayak ini dari mantan Wakapolri ini menjelaskan soal posisi Liga Akbar dulu deh gitu. Dipanggil dengan alasan untuk memastikan ini benar nggak jaket sama helm anak saya. Ya itu udah aneh kan, lu bapaknya sendiri kalau dari Bapak mantan Wakapolri ini kan dia bilang ya ngapain ngajak Liga Akbar? Lu bapaknya, masa lu nggak tahu helm sama jaket anak lu? Itu juga kan. Dan terus dipanggil untuk dibawa ke penyidikan, ada nggak suratnya gitu? Aku nangkap sih maksud bapak ini, ya jangan mentang-mentang lu petugas juga, tapi kan ada SOP yang harus tetap dipakai gitu ya, entah siapapun itu.
Iya. Sama ini loh yang aku gemes tuh udah banyak banget mantan jenderal tuh yang speak up soal kejanggalan-kejanggalan ini kok, tapi kok kayak masih kayak apa ya? Belum terketuk gitu loh. Gemes loh aku. Kalau aku tadi fokus sama statementnya Bapak mantan Wakapolri ini, berarti kayak matahin statementnya Bapak Frederick yang kemarin. Iya betul. Kan katanya kalau kata Pak Frederick kemarin kan ya mereka bisa kena penjara loh gitu kan, karena hukuman penjara karena atas Nyambut BAP kesaksian palsu gitu. iya, nah tapi ada tapinya nih menurut Bapak mantan Wakapolri ini. Iya, enggak semata-mata lu nyabut tuh ya, wah lu nyabut nih. Di tracking kan. Iya. Kenapa awal lu bisa bersaksi palsu tuh kenapa? Karena kan ada proses BAP dan segala macam. Kenapa kok bisa kelolosan? Itu loh. Kadang aku, aduh ini banyak-banyak mantan jenderal loh yang udah speak up loh, Pak Susno, terus siapa lagi coba. Aduh sampai ini akhirnya ex Wakapolri nih. Aduh, lanjut lagi Nyo. Lanjut. Artinya secara prosedural ini ada yang janggal karena satu, Ibtu Rudiana bukan penyidik dan kemudian juga akhirnya turut mempengaruhi kesaksian dari Liga Akbar itu sendiri. Tapi Pak, kalau misalnya tadi kan dijelaskan bahwa misalnya Liga Akbar ini memberikan keterangan palsu itu bisa diputus di pengadilan. Nah, bagaimana kemudian untuk sikap yang diambil misalnya oleh Propam ke Ibtu Rudiana sendiri, Pak? Apakah ada mekanisme misalnya hukuman atau teguran atau mungkin pelanggaran etik mungkin Pak yang mungkin saja diberikan ke Ibtu Rudiana, Pak? Ya, kalau saya pelanggaran etika profesinya bisa diproses, dipercepat di situ bahwa termasuk pelanggaran etika profesi berat karena memaksa seseorang untuk memberikan keterangan yang tidak benar terhadap suatu peristiwa yang memang seharusnya itu peristiwa pidana yang harus diungkap secara benar, itu aja. Jadi nah, ini kan menarik juga, Pak. Bisa-bisa PTDH, ya. Bisa-bisa PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Wow. Dipecat bisa-bisa kalau dari Bapak ini ya, Bapak ex Wakapolri ya. Lanjut lagi. Lanjut. Berat PTDH ya, Pak ya? Arahnya PTDH karena sudah memalukan Korps Bayangkara kepolisian. Ini kan profesi kepolisian jadi rusak hanya gara-gara seperti ini. Seorang perwira itu kan harusnya lebih banyak mengetahui tentang apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak harus dia lakukan, seperti itu. Baik, ini kan menarik Pak. Mungkin ada yang secara umum mungkin melihat kenapa pada akhirnya Ibtu Rudiana turun tangan, mungkin karena Ibtu Rudiana ini bapaknya dari Eki. Tetapi juga kan kalau dilihat dari jabatannya mengemban soal narkotika pada saat kejadian pembunuhan, ada juga yang mengaitkan dengan misalnya pengungkapan kasus narkoba. Itu kira-kira motif dari Ibtu Rudiana terlalu mengintervensi terlalu jauh bisa ke arah sana nggak sih Pak? Apa Bapak melihatnya gimana? Ya, kalau saya dari awal selalu saya katakan dalam suatu peristiwa tindak pidana seperti korbannya Vina dan Eki ini, analisa kriminal para penyidik di Polresta atau Polres Cirebon ini harus benar-benar dikeluarkan semua. Ada beberapa analisa pertama misalnya apakah korbannya memang murni Vina kemudian Eki terbawa di situ, atau kemudian analisa kedua kemungkinan Eki menjadi sasaran utama, Vina terbawa. Analisa ketiga ini mungkin perkelahian antar remaja atau geng motor. Nah, yang keempat, kemungkinan ya anak muda kan berkaitan dengan narkoba seperti itu. Ini bisa dikaitkan juga dengan narkoba. Yang kelima, apakah sudah pernah ada kasus-kasus geng motor yang menganiaya atau sampai merkosa di Cirebon saja? Karena Cirebon ini kotanya kecil, jadi membuktikan untuk mengenali seseorang ini tidak terlalu sulit gitu loh. Makanya saya bilang jangan dibawa ke arah menyangkut seorang pejabat tinggi dan sebagainya. Alat buktinya saja yang harus dibuktikan di situ, bahwa itu alat bukti yang harus dibuktikan nanti di depan sidang pengadilan. Itu aja. Artinya sebenarnya kalau misalnya dilihat dari sejumlah kemungkinan analisa tadi, kemudian juga dilihat dari skop Cirebon sendiri yang relatif kecil, sebenarnya ini kan kasus sederhana Pak. Tapi Pak Ugro sendiri melihatnya kenapa jadi rumit banget ya Pak ya? Ya, sejak dari awal. Gitu ya, sejak dari awal, kalau polisi punya naluri Bayangkara, naluri penegak hukum, naluri penyidik yang kuat sebagai insan Polri, ya kan, sesuai Tribrata dan Catur Prasetya, posisi korban seperti itu, kecelakaan lalu lintas,
ada saksi di TKP menyatakan sempat melihat celananya melorot ke bawah. Apakah itu kecelakaan lalu lintas murni? Dari situ saja sudah bisa dipastikan ini pasti ada pidana. Posisi korban tidak rapi dan sebagainya, ini kan pasti ada pidana. Jadi tidak boleh ada seseorang siapapun termasuk keluarga yang menghalangi kalau polisi mengendaki otopsi dilaksanakan saat itu juga. Kenapa setelah 3 hari dimakamkan baru diotopsi? Kan itu juga hal-hal yang perlu diungkap oleh internal oleh Propam gitu aja. Itu. Iya lagi. Iya, kalau dibilang dari kenapa terkesan sederhana tapi kenapa ruwet ya? Ya dari awal ya, Iya. balik lagi yang dibilang itu loh, pada saat persidangan ditanya CCTV dengan mudah berkata gelap dan tidak ada ahli yang bisa membuka. Kan request, Iya. bisa request ke pusat gitu. Terus saat dokter yang mengotopsi atau yang memvisum itu menemukan adanya sperm gitu kan, Ceklah gitu ya. ceklah gitu. Maksudnya di satu sisi terkesan niat tapi kayak nggak niat gitu Iya. untuk si bapak itu ya. Terus juga yang buat aku masuk akal banget tadi, Mang, kalau misalnya benar pernyataannya dari kesaksian dari Pak Suroto kemarin, katanya Iya, soal celana, dalamnya itu turun gitu kan, ya kenapa nggak dicek juga gitu kan? Dari Maksudnya, awal gitu iya, kan. karena kan di situ katanya ada polisi yang ikut kan. Ya kenapa? Oh ini kenapa nih? Masa ya bener kayak kata bapak ini dia tadi gitu kan, bilangnya harusnya dicek. Kenapa? Logikanya gitu kan. Ini kecelakaan tapi kenapa celana dalamnya melorot gitu kan? Kenapa harus nunggu 3 hari? Itu kan Iya. kalau nggak salah durasi 3 hari kan berarti besoknya tuh sudah dimakamkan. 3 hari itu kan pengecekan setelah kerasukan. Iya. Itu. Nggak tahu. Lanjut lagi. Lanjut. Apakah terakhir. apakah Ibtu Rudiana bisa mempengaruhi seluruh anggota Polres? Kalau bisa ya memang perlu didalami lagi. Siapa sih Ibtu Rudiana sebetulnya gitu aja. Artinya Pak Hugro melihat pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana ini cukup penting untuk setidaknya melihat benang merah dari kasus ini ya Pak ya? Ya, saya melihat seperti itu karena dia sebagai seorang polisi, seorang perwira, seorang petugas di reserse, ya kan, kemudian anaknya jadi korban, seperti ini kok diam saja gitu loh. Si Akbar waktu diberikan keterangan harus mengatakan bahwa dia mengetahui kejadian. Nah, Akbar ini tiap hari bisa tidur di rumahnya Pak Ibtu Rudi, ya kan? Kenapa dia tidak melaporkan apa yang dia lihat, misalnya dia melihat gitu loh. Kenapa baru cerita kepada penyidik? Ini kan nilai kebohongannya bisa dibaca dari situ. Apakah Ibtu Rudi Liga Akbar ya? Iya. Oh, aku pikir Akbar siapa? Liga Akbar. Itu kalau aku tangkap tadi waktu ditanya siapa emang harus diselidiki siapa itu Rudiana sebenarnya, karena kan pada saat itu masih ada atasan-atasannya. Iya, benar. Mungkin yang ditangkap sama Bapak mantan Wakapolri ini kayak ini atasan-atasannya gak ada yang nyetop nih, wih salah proses lu gitu. Iya. Kok bisa sampai berlanjut sampai ke persidangan segala macam dan baru terkuak 8 tahun kemudian. Iya benar. Masalahnya dari awal sih emang ya. Iya, ini bukan netizen, bukan siapa yang ngomongnya, mantan Wakapolri dengan segenap pengalamannya dan ya mungkin instingnya masih ada gitu ngelihat ya ini mah udah aneh dari awal. Siapa sih dia kok bisa ibaratnya ikut nimbrung, recokin dan teman-temannya ya walau apapun itu ya seangkatan atau atasannya nggak ada yang nyetop gitu. Siapa sih dia sebenarnya? Kan pasti gitu akan muncul pertanyaan. Iya, ini kan kalau diibaratin kayak kita mau bangun jalan ya, Mang ya. Jalan nih dari awal udah rusak, udah jalan udah jauh gitu kan, mau balik lagi nggak bisa karena jalannya rusak gitu kan. Tolonglah ya, ini mantap banget. Iya gila sih. Mantep banget. Ya dengan beredarnya wawancara dengan ex Wakapolri ini makin semangat aja netizen untuk meminta kepada bapaknya Eki gitu untuk ayo keluar lu speak up gitu. Iya. Beri penjelasan sama kita nih gitu. Ya mungkin dari beberapa bagian juga berharap itu karena kan kalau nggak keluar dan speak up tuh ya kondisinya ya satu nama instansi ini yang dipertanyakan sama netizen ya kan. Betul. Tolonglah. Kita kasih nextnya. Cus. Ninyo. Yes. Nextnya ada cerita lengkap Liga Akbar di malam kejadian. Kasus Vina dan Eki Cirebon nih ya, ceki. Wow. Oh sorry, diposting sama kronologi Cirebon, ceki. Play. Awalnya kita berdua sama almarhum Eki itu dari Majalengka. Dari Majalengka itu semotor. Saya naik motor sendiri, almarhum juga satu motor. Izin sama mamanya Eki karena saya juga mau sekolah perhotelan.
Setelah itu diizinkan. Malam minggu itu ada rapat koordinasi juga, organisasi dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung, dan di warung itu ada 3 orang, inisial B, inisial T, sama inisial L. Setelah itu almarhum Eki izin pamit untuk menjemput Vina. Keluar jam setengah 5 atau jam 5 gitu, saya lupa. Kemudian saya masih nongkrong di SMA 4, masih nongkrong di situ sama rekan saya 3 orang. Setelah maghrib almarhum Eki balik lagi dengan almarhum Vina. Hanya mau minta rokok, ngopi sebentar, terus dia izin untuk rapat organisasi di Bumi Harum Sari. Ya, Bumi Harum Sari, saya masih nongkrong di situ sampai jam 12 malam. Dikabarkan katanya almarhum Eki udah gak ada dari inisial T. Di situ saya dengan rekan-rekan bertiga untuk mencari tahu ke rumah sakit terdekat. Rumah sakit terdekat itu awalnya di Rumah Sakit Cermai. Setelah dari Rumah Sakit Cermai tidak ada, melanjutkan perjalanan, bertemu dengan Adi Ismanto teman saya, dan berjalan langsung ke Rumah Sakit Gunung Jati. Di Rumah Sakit Gunung Jati itu sudah ramai di ruang jenazah dan di IGD. Diminta klarifikasi oleh dokter dengan security-nya apakah ini benar almarhum Eki dengan almarhum Vina. Di situ saya klarifikasi melihat keadaannya di kamar jenazah benar Eki, di IGD almarhum Vina. Di situ masih bernafas almarhum Vina. Kemudian pihak dokter meminta untuk mengabarkan keluarga. Saya menelpon ibunya Eki, mengabarkan. Setelah ibunya Eki sudah tahu, saya menunggu di situ sampai ibunya Eki datang. Setelah ibunya Eki datang, memerintahkan saya untuk mengabarkan almarhum Vina. Dari rumah sakit, saya langsung ke rumah almarhum Vina. Di situ pun di dekat rumahnya Vina ada yang sedang berduka. Saya langsung mengetok rumahnya Vina. Saya pun ditegur. Ada apa mas? Malam-malam ini saya bilang mengabarkan almarhum Vina dari rumah sakit. Kenapa katanya? Ya dari rumah sakit katanya. Saya nggak tega ngomongnya. Kemudian dari situ saya langsung balik lagi ke rumah sakit. Ketemu Rudiana di sana? Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, kemudian ada. Berarti datang yang kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ? Sempat, karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng pak. Soalnya kan saya juga di situ bareng sama inisial F. Di situ bareng. Yang pertama kali mendapatkan kabar bahwa Eki sudah kecelakaan itu siapa? Inisial T. Inisial T ini dari mana? Telepon dari ketua 04. Ketua 04 tuh Di Sumber. eksisi. Iya, organisasinya almarhum. Gambarkan. Berarti dia adalah orang pertama yang mengatakan bahwa Eki ada masalah atau mati. Dia mengabarkan kecelakaan. Dia mengabarkan kecelakaan kalimatnya. Iya, Terus setelah itu setelah itu dari rumah sakit jenazah saya menunggu pagi. Oh iya sebentar, mohon maaf. Itu namanya siapa? Yang mana? Yang ketua ekstisi di 04 itu Sumber? Jenderal Jenderal AU. Iya. Almarhum. Enggak, masih ada. Masih ada. Dia sudah sempat diperiksa sama polisi bilang. Sudah klarifikasi. Sudah klarifikasi dari polisi juga. Terus apa penjelasannya? Sempat dengar? Hanya menjelaskan itu saja sih. Mengabarkan
kecelakaan gitu. Iya. Soalnya di TKP katanya udah rame. Dan dia waktu itu sempat ngelihat berarti ya Ki. Datang ke TKP nggak? Ke TKP si Nggak tahu tuh. jenderal ini. TKP apa enggaknya? Soalnya kan tersebar luas langsung fotonya di BBM. Dari status BBM tersebar luas. Oke. Mas Liga saat itu kan bertemu dengan Vina. Nah, Mas Liga kan pasti hafal nih busana yang dipakai si almarhum Eki dan ini. Vina. Eki Seperti apa yang terakhir dipakai di rumah sakit? Almarhum Eki itu menggunakan baju panjang warna hitam. Kaos. Seingat saya. Kaos ya? Iya kaos. Bukan kemeja bukan? Bukan. Celana jeans dengan sepatu, helm kayak roket berwarna merah putih. Almarhum Vina menggunakan atribut apa? Atribut XTC, Jaket ya? jaket, Terus memakaikan rok pendek, warna hitam. Berarti kalau gitu kesaksian Pak Surwoto sesuai sama kesaksiannya si Liga karena pakai rok pendek. Iya, karena kan sempat ada perdebatan tuh, ada yang bilang rok, ada yang bilang celana panjang gitu kan. Iya, itu yang jadi pertanyaan. Katanya di pas visum atau apa ya kemarin tuh kalau nggak salah katanya pakai celana panjang. Terus juga yang aku jadi keinget nih saat keluarganya Vina datang di podcast Bang Rensu kan bilang itu pelaku juga datang ke rumah ngabarin. Sedangkan di sini yang ngabarin kan si Liga Akbar atas petunjuk dari nyokapnya Eki gitu. Dimana kalau aku mau sangkutkan, memang keluarga nyokapnya Eki itu pernah ke rumah Vina yang katanya untuk meminta untuk tunangan itulah katanya gitu kan. Nyokapnya aja gitu. Jadi aku nangkep, oh kemungkinan tadi dia bilang dia nunggu nyokapnya datang. Setelah sejam apa berapa lama gitu nyokapnya datang terus nyuruh ngabarin Vina. Iya. Kemungkinan alamatnya dari nyokapnya Eki itu yang pada saat itu kalau kita dengar ceritanya kan nyokapnya pernah datang berkunjung untuk meminta persetujuan karena anaknya mau ke jenjang yang lebih serius nanti setelah lulus gitu kan. Berarti ini harus dikonfirmasi ke keluarganya Vina juga apa benar ya waktu itu ngabarin itu si Liga ini gitu ya atau ada orang lain sebelum Liga datang yang ngabarin gitu kan. Kalau sebelum Liga datang ada yang ngabarin kemungkinan pas Liga datang udah nggak ada di rumah. Iya sih. Pasti meluncur gitu. Iya. Jadi ya Liga kemungkinan yang ngabarin. Sama ini juga yang apa ya? Yang menurutku patut ditanyain klarifikasinya tadi yang kata si Liga yang orang pertama yang memberitahu mereka itu kan dari ketua. Nah itu dapat infonya dari mana gitu. Itu yang perlu diklarifikasi. Dapat info bahwa Eki terjadi laka atau kena musibah meninggal dunia dari mana gitu si Pak Ketua ini sebelum akhirnya disebar ke seluruh anggotanya katanya gitu kan. Kalau yang aku tangkap tadi kayaknya ya ini yang aku tangkap kan katanya di sana di TKP tuh udah rame ya mungkin ada yang lihat oh ini anggota geng XTC gitu karena ada jaketnya ya mungkin ada yang kenal atau gimana tapi nggak tahu juga. Nah iya seenggaknya itu yang perlu dikonfirmasi. Kalaupun ada yang ngasih tahu pada saat lewat TKP ngelihat ada rame, ya seenggaknya dikasih tahu oh dari situ nih ya gitu. Iya. Wow. Nah, ada pertanyaan lagi berarti emang ya. Banyak banget dari tadi awal penanganan kasusnya terus di malam kejadiannya. Banyak banget nih root kemana-mana nih. Iya, ada yang sejalan, ada yang nggak ada sejalan yang beda juga. Cerita selama ini gitu kan. Coba kita kasih nextnya. Cus. Nih ya. Yes. Investigasi Kang Ferry diabadikan di TikTok ini nggak tahu Kang Ferry asli bukan atau enggak atau ya cuma reupload. Tapi ini keren nih saat Kang Ferry menjelaskan TKP yang katanya pelemparan batu. Melogikan sederhananya aja nih. Ceki wow. Play. Di sini tempat anak-anak nongkrong pada saat 2016 yang lalu. Saya gambarkan bila mana anak-anak nongkrong lalu lewatlah, kita gambarkan ini yang naik motor Vina dan Eki ya. Vina dan Eki lewat, udah jauh dulu gimana anak-anak ngambil batunya, ya kan? Kita gambarkan mobil ini motor nih. Nah anak-anak nongkrong ngambil batu, saya bilang tidak ada batu di tempat nongkrong anak-anak itu. Mana batunya? Dari 2016 pun adanya seperti ini. Nggak ada batu di sini. Tidak ada batu di sini. Bisa dipastikan tidak ada batu di sini. Tidak ada batu.
Seperti ini keadaannya. Sejak dulu kalau anak-anak ambil batunya di sini, keburu lewat atau ya korban sudah jauh dulu, Benar, udah nyampe lampu merah dulu tuh. itu tadi Udah nyantai aja kejar. weng gitu kan. Nah, kenapa saya bisa tahu? Karena saya dan anak saya itu kalau musim duet, ini pohon duet nih. Saya selalu mencari duet di sini. Cari duet karena nggak ada yang punya gitu. Nah, dari depan sana saya tuh cari batu tuh buat lempar duet yang grompot gitu di atas. Kan kalau melempar juga bebas di sini karena nggak ada genteng. Jadi batu arahnya ke sana. Jadi sesuka hati kita lempar gitu. Cari batu di situ nggak ada, adanya di area sini. Nah, di sini tempat korban dibunuh, diperkosa dan dianiaya. Nah, ini aku mau potong. Kalau di sini TKP-nya terus kita cocokin sama kesaksian Pak Suroto yang katanya malam itu terjadi gerimis hujan, harusnya Pak Suroto melihat banyak bekas tanah merah tuh kan habis tiduran keguling-guling atau di jaketnya di mananya gitu. Letakkan ini tuh jadi apa ya? Jadi benyek tanahnya makan, kan? Mungkin tak jadi udah jadi kerak atau kayak gimana, entah di jaketnya, di helmnya, di badannya, di pakaian dalamnya. Iya kan? Kalaupun udah keguyur hujan pun gitu, kayaknya masih ada dikit-dikit bagian sisa pasti. Tanahnya gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Di sini. Dulu pohon-pohon ini tidak ada. Ini tidak ada dulu. Seperti itu. Keadaan di 2024. Oke, kita kembali lagi ke depan. Jadi kalau anak-anak ambil batu di sini ya nggak ada batu di sini. Lalu kalau memang anak-anak itu melempar batu, ya sudah jauh dulu itu si korban. Nah, Aep bisa menggambarkan di sini ada motor A, B, C, itu bukan atas dasar penglihatan Aep jarak 100 meter, bukan. Aep menggambarkan karena anak-anak terpidana ini setiap harinya pakai motor itu. Ada yang motor fiction, dia lewat di sini. Saya beritahu. Anak-anak tidak pernah ganti-ganti motor. Berangkat kerja, pulang kerja selalu lewat bengkel depan Aep ini. Bengkelnya Aep nih. Mau berangkat kerja, mau pulang kerja lewatnya sini. Jadi Aep itu menyebutkan itu bukan atas dasar penglihatannya, tapi dasar ingatannya. Ya benar, setelah di cross check sama pihak kepolisian, ya mereka benar pakai motornya, motor yang dipakai sehari-hari. Karena Aep selalu melihat mereka nggak diganti-ganti motor. Jadi pas disamain dengan ucapan Aep, ya bener pakai motornya itu. Seperti itu gambaran saya ya terhadap si PA Aep itu. Masuk sini warungnya Ibu Nining. Main jauh ya. Ini warungnya Ibu Jauh Nining. banget. Sorry, karena kan sebelumnya itu kan dibilangnya lagi nongkrong di warung Bu Nining, melihat Vina dan Eki lewat. Lalu mereka melempari dengan batu dan mengejarnya. Atau jauh pisan, apalagi gangnya kejekan kayak peng saat tadi, ting, lanjut lagi ngobrol. Mungkin kan begitu. Iya. Tuh, jadi persis di belakang cucian Aep ini ada warung Bu Nining. Nah, di sini warung Bu Nining. Jauh. Itu warung Bu Nining. Dan anak-anak kalau nongkrong di sini. Di pohon Jauh rambat ini banget. pas tikungan Jauh ini. banget. Pas tikungan ini setiap harinya. Salahnya di mana? Mereka rumahnya di sini, bahkan salah satu terpidana ini dulu rumahnya di sini, sekarang sudah dijual buat biaya anaknya di dalam. Oh, yang itu. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku mau mengomentari soal Aep yang inget banget motornya mereka. Itu mungkin terjadi Iya. kalau Aep masih nyimpen dendam Yes. saat penggerbekan. Iya. Jadi diapalin nih? Ditandain terus tuh si anjing yang waktu itu ngegerbek gua tuh. Iya, tuh, motornya itu tuh diapalin orang-orang ya. itu tuh. Iya, jadi apal gitu karena faktor dendam tadi karena digerebek itu gitu kemungkinan. Iya, kalau di bahasa Jawa tuh dititeni gitu. Tah eta si Aep, aduh anjir. Ini nyok ke jalan posisinya begini nyok, kalau nongkrong di mari ke jalan posisinya begini, wang gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, dia tahu motornya Peggy Setiawan tuh dari mana? Karena
katanya Peggy kan nggak pernah kesini. Nah itu dia jadi pertanyaan. Itu jadi juga. pertanyaan juga kan. Karena di 2016 nggak ada di mention itu. Ayah mengetahui itu. Dia Ayah mentionnya di yang terbaru setelah Peggy muncul videonya itu bersamaan setelah bersamaan apa sebelum Peggy ditetapkan ya. Lupa aku, pokoknya sekitar segitu timingnya gitu. Yang balik lagi yang gue bilang awal, ini Aib sengaja dimunculkan untuk mempertebal alasan kenapa Peggy ditangkap gitu atau kenapa gitu. Kalau dibilang takut aja sama aja, justru sekarang malah lebih tidak ada dukungan gitu kan. Kita liar kan? Kita kasih nextnya. Nio. Yes. Lastnya ada info dari Re yang katanya sudah ada nama hakim tunggal yang akan putuskan sah atau tidaknya status Peggy tersangka di sidang pra peradilan nanti ini. Ceki wow. Play. Inilah Eman Sulaiman, hakim yang akan memimpin sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada 24 Juni nanti di Pengadilan Negeri Bandung. Eman menjadi hakim tunggal yang akan memutuskan sah atau tidaknya penetapan status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Jika status tersangka Peggy gugur, maka proses hukum terhadapnya wajib dihentikan Polda Jabar. Namun jika dinilai sah tersangka, maka Peggy akan lanjut ke persidangan sesungguhnya dengan ancaman hukuman mati. Peggy sendiri akan ditemani 22 pengacara dalam menghadapi pra-peradilan itu. Nah, kira-kira apa hasilnya guys? Kita akan tahu mungkin di akhir bulan Juni nanti ya. Singkat, padat, dan jelas. Dan yang aku pengen ini tuh sesuai dengan sesuai dengan statementnya Bang Reza Indragiri ya, yang membuktikan bahwa dia pelakunya. Harus ada alat bukti yang sahnya itu sah dalam membuktikan bahwa dia terlibat, dia pelakunya gitu, bukan sah kalau dia Peggy Setiawan gitu, bukan. Jangan sampai akhirnya kegeser nih. Tapi ya untungnya sidangnya terbuka, netizen banyak yang bisa mantau nih. Jadi kalaupun misalkan ada keanehan-keanehan nih, ada jutaan mata netizen nih yang memantau gitu. Takutnya bergeser nih, bukan sah membuktikan bahwa dia pelakunya, kayak contohnya sidik jarinya atau apanya gitu kan. Ya yang seputar dengan ininya aja, kejadiannya gitu. Iya, kalau yang kalau kata Bang Reza ya, kalaupun di Facebook dia berstatement apa, bikin status apa gitu, tapi secara alat bukti kejadiannya tidak ada yang mengarah ke Peggy, ya nggak bisa gitu. Iya, kalau misalnya cuman dari berkas-berkas doang, ya benar dia Peggy, ya benar kayak kata pengacara Tony kemarin kan. Ya benar, memang dia Peggy Setiawan gitu. Tapi apakah dia pelakunya? Iya, itu dia liar. Sambil menunggu mengawal tipis-tipis, kita meluncur ke setting the super tank saja meluncur. Super tank kali ini ada dua and only dari Kakak Saninata. Semua statement cuman perkiraan mereka saja. Kita butuh bukti otentik, Pak. Kapan nih ada saksi yang benar-benar jujur? Kagak finish nih kasus, menyala Pak Abu akhirnya nongol di atas meja walau cuma sebentar. Iya tuh kemarin si Abu pengen eksis. Guys takeban nih akhirnya Abu nangkring lagi di atas meja sampai minta mamang gesek keyboard ya. BTW nyonya cat rambut ya atau efek lampu. Ketahuan cat rambut yang gagal. It's okay. Rajas official. Karena buktinya itu nggak ada Kasani, dan kalau misalnya hasil sperm yang ditemukan dari otopsi itu ternyata sperm milik Eki, demi menutupi malunya ayah Eki rela menghalalkan segala cara demi memberatkan para terpidana. Dan yang pasti menurut warga Cirebon, Pak RT dan anaknya itu dikatanya diusir ya setelah ketahuan warga kalau anak Pak RT yang waktu penangkapan 7 orang terpidana selain Rivaldi itu bebas. Aneh, perihal ditangkap bareng sama 6 orang yang udah terpidana, tapi kok tuh anak Pak RT bisa bebas? Kalau mau dipenjara ya seharusnya Parodiana. Dia bawa. Nextnya dari Aaron. Makasih lagi lahan komennya. Aku nunggu sidang pra-peradilan aja lah gimana hasilnya. Karena setelah penetapan tersangka PS belum ada minimal 2 alat bukti ya yang bisa menjadikan seorang jadi tersangka. Jeng. Apakah bakal ada bukti yang diadakan setelah penetapan tersangka? Apakah bakal tetap dijadikan tersangka walau minim 2 bukti itu nggak bersangkutan kasus? Udah selebihnya ini diskusinya mereka dan habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita, Kak Saninata, yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasi di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang dan Abu yang pakun yang lagi bobo 2 kali mangkok cabut dulu dan ciao.